Hari ini ada pertemuan keluarga juga. Ya, hari ini saya ayahnya Alisa mau ke rumah, makanya saya harus buru-buru nih. Pak De, sedikit dong Pak De menanggapi soal kasusnya Vidi yang lagi ramai sekarang seperti apa ya soal royalti. Mungkin Pak De juga kan salah satu yang begitu. Kalau saya itu kan undang-undangnya udah ada ya. Kita nggak bisa berasumsi atau nggak bisa menafsirkan undang-undang gitu kan. Yang bisa menafsirkan undang-undang kan hakim dan tanya aja. Mengenai tanggapan dari Dianggap pengecek gimana Pak De? Pak De dianggap pengecek gimana Pak De? Baik, mungkin mohon maaf ini harusnya Mas Ananda Mikola ikut hadir karena beliau yang ngerti tentang pembalap. Tapi untuk pembalapnya memang dari seluruh tim ada beberapa yang baru. Itu ada nanti di website kami bisa dilihat ada 11 tim dengan 22 pembalap. Dan nanti di Taman Ismail Marzuki ini kami akan tampilkan juga pembalap istilahnya mock-up-nya dalam bentuk live size. Itu ada pembalap yang keturunan Indonesia juga ya? Ada, namanya Nick De Vries. Jadi dia dari Belanda, cuma De Vries itu ternyata ada teman kami juga di Japro, De Vries juga. Jadi itu sama-sama keturunan Belanda. Keturunan Belanda dan lahirnya di Malang. Oh, lahirnya di Malang. Keren. Baik. Untuk selanjutnya tadi saya melihat dari sebelah kanan, ya silakan boleh untuk kita berikan mikrofonnya, disebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya. Yes, oke. Mungkin pertanyaannya akan ke Bapak Adi ya. Dari siapa namanya? Saya sebelumnya perkenalan dulu. Saya Azril dari KSM Molis PNG. Sebelumnya Pak, saya adalah mahasiswa semester 4. Nah tentunya pertanyaan ini mungkin mewakili dari beberapa institusi yang mengarah dari kelompok mobil listrik. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah di Formula E Jakarta E-Prix ini apa ada peluang, chance atau kesempatan kita buat ngelihat langsung nih ke Formula E tersebut, yang gimana nantinya bisa jadi bahan riset dan development kita Pak? Karena saya sendiri mewakili dari KSM Molis PNG ini juga ada inovasi sebuah Formula Student Pak, yang nantinya selalu dilombakan di kompetisi mobil listrik Indonesia. Nah mungkin itu Pak pertanyaan saya, terima kasih. Oke, saya jawab ya. Terus terang, untuk teknis fabrikasi mungkin kita akan bisa lihat, ya itu bisa. Tapi bagaimana spesifik mobilnya gitu itu biasanya rahasia tuh, ya. Tapi yang kedua yang menarik, ada sirkuit. Saya beberapa waktu lalu sudah mengundang, ayo balapan kalian, ya kan? Siapa tahu teman-teman yang dari universitas yang melombakan bisa apply ke Formula E, karena mereka punya standar gini, setiap tahun harus ada yang baru. Sebagai catatan ya, E-Prix yang sekarang 4-wheel drive, terus juga 0 sampai 100 itu cuma hitungannya 1,86 detik. Elektrik loh. Ya. Tahun depan pasti akan lebih lagi. Nah teman-teman kan bisa ngeriset ya, dari mulai chassis, baterai, teknik dan segala macam. Walaupun saya tidak se-expert Mas Ananda yang seharusnya beliau hadir karena ada halangan ya, tapi kesempatan itu kita buka. Mungkin juga nanti satu waktu bisa ada drag race buat mobil listrik. Bisa jadi kan, orang Tamiya aja bisa kok, ya nggak? Ini kan prinsip dasarnya yang Tamiya mainan nih, sekarang diisi orang. Nah sekarang tinggal standarisasi seperti apa. Off-road juga bisa. Tank kan sebagian ya, kalau nggak salah Tesla tank, kalau kebetulan saya waktu itu sempat melihat mobil-mobilnya kayak gimana, itu elektrik. Tapi untuk 4-wheel drive lebih gila lagi gitu, 4-wheel dan serem deh.
Dan juga tinggal tunggu aja, karena kita nanti kan juga akan menyebar undangannya ke universitas-universitas. Karena itu adalah bagian dari sustainability. Kami akan fade away, teman-teman lah yang akan bawa ini ke depan. Bagaimana mengelektrifikasi Indonesia itu di tangannya teman-teman sebenarnya. Kita hanya membuka jalan. Mas Dhani memberikan hiburannya untuk mengajak semuanya, ayo kita dengar nih message-nya apa. Kira-kira begitu. Iya? Baik, terima kasih banyak Pak. Thank you. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya masih, oh iya, balik kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih juga kepada Pak Adi. Silakan satu pertanyaan, boleh disebutkan namanya, dari mana, dan pertanyaan siapa? Ya, terima kasih teman-teman. Nama saya Kurnia dari majalah Marketeers. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama untuk Pak Ivan kali ya. Untuk seri kali ini yang membedakan dengan seri-seri tahun sebelumnya itu seperti apa ya? Mungkin dari si layout sirkuit atau konsep baru yang dibawakan selain mobil baru juga ya itu. Terus kemudian mungkin kalau boleh di-spill untuk target pendapatan dari penjualan tiket dan sponsor untuk tahun ini berapa? Mas Dhani mungkin pertanyaannya apa yang ditawarkan Dewa untuk performan di Formula E yang baru itu, mungkin lagu baru atau artistik baru itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan pertama, silakan mungkin Pak Ivan, gimana Pak? Apakah ada pembeda dari yang sebelumnya dari sisi mungkin konsep atau layout itu terlebih dahulu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Cila. Jadi di Formula E kali ini selain mobilnya kita menggunakan Gen 3 Evo di mana akselerasinya lebih cepat, kita juga tracknya itu sedikit dirubah untuk masuk ke arah pit stopnya, karena memang dari evaluasi kami sebelumnya ada masalah waktu pembalap itu mau masuk ke pit stop. Ini sudah kita rubah, jadi tracknya ada perubahan sedikit. Nah, yang kedua terkait biaya, dan ini mohon maaf itu nanti kami akan sampaikan terpisah, belum bisa di-spill di sini. Dan yang ketiga, untuk tahun selanjutnya Pak, apakah bahwa Formula ini adalah hajatan yang sebenarnya diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI. Kami di Jakpro ini adalah penyelenggara berdasarkan penugasan dalam Pergub. Jadi kalau Mas tanya apakah tahun depan akan ada, itu tanyakan yang punya hajat. Jadi kami nggak bisa bilang apa-apa. Mungkin itu. Terima kasih. baik? Mungkin tadi saya juga udah memberikan pertanyaan seputar kejutan yang akan diberikan, tapi apakah ada penampilan yang baru atau mungkin tadi diminta lagu baru mungkin ya Mas ya dari Mas Dhani dari Dewa 19, silakan. Sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada para penonton atau para dewa yang belum sempat melihat penampilan kami bersama Dino Jerusik dan Jeff Scott Soto, dan saya rasa ini adalah sebuah konser di mana mungkin lagunya 50-50 lagu Indonesia, 50-50 lagu bahasa Inggris. Jadi ya memang lebih internasional aja gitu. Kan kita kan punya lagu bahasa Inggris yang versi bahasa Inggris dari Arjuna, punya ya versi bahasa Inggris dari Immortal Love Song juga ada, lalu beberapa lagunya Queen yang pernah kita cover juga kan gitu. Jadi ya tentunya We Are Champion pasti akan menjadi lagu yang terakhir gitu kan pastinya. Gitu aja, terima kasih. Waduh, udah ke-spill banyak nih. Terima kasih banyak Mas Dhani, tepuk tangan dong tentunya untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak. Sebelum, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Udah cukup, saya mau duluan sebenarnya. Oh iya, mohon maaf. Lagi janjian sama ayahnya Alisa ketemu di lantai. Oh, itu another topik kali ya, jangan dibuka di sini. Okay. Tapi saya boleh minta untuk izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kalau gitu langsung saja mungkin untuk rekan-rekan media kami persilakan untuk dapat mengabadikan momen ini. Tapi setelah ini, ya jangan kemana-mana karena saya masih akan bagi-bagi tiket gratis untuk para rekan-rekan media. Ya, jadi saya persilakan untuk dapat berfoto bersama. Iya, dalam hitungan 1, 2, dan 3. Baik. Dan untuk selanjutnya saya mengundang untuk para komiti untuk bisa bergabung.